Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita sampaikan tutorial terkait penginputan Rankir Renstra tahun 2025 sampai 2029 di aplikasi SIBD. Jadi untuk tampilan yang sudah bisa Bapak Ibu lihat di sini, kita asumsikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan login untuk masing-masing akun perangkat daerah. Dan ini adalah tampilan di dashboard. Kebetulan kita pakai dashboardnya admin. Langsung saja kita akan mengisikan mulai dari tahap pengisian tujuan hingga program kegiatan dan subkegiatan. Di dashboard ini silakan klik menu Renstra PD, kemudian pilih di tahapan Musrembang RPJMD, kemudian arahkan ke tujuan untuk yang pertama. Di sini sudah tampil halaman tujuan Renstra PD. Jadi di sini saya akan memberi contoh untuk akun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, yang diperlukan untuk pengisian hingga akhir nanti adalah dokumen atau soft file rancangan akhir Renstra Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini untuk tujuan silahkan diklik tambah. Nah, di sini akan ada urai tujuan, bidang, dan RPJMD sasaran. Untuk urai tujuan ini adalah tujuan perangkat daerah. Tujuan perangkat daerah bisa dilihat di mana? Bisa dilihat tabel 3.1 dokumen Rankir Renstra Bapak Ibu sekalian. Ini sudah saya siapkan untuk contohnya Rankirnya Renstra milik Bapeda. Di sini saya akan mengkopikan untuk tujuan PD terlebih dahulu. Di sini saya copy, kemudian saya taruh di kolom urai tujuan. Kemudian bidangnya jangan lupa dipilih. Di sini bidang perencanaan. Kemudian untuk RPJMD sasaran silahkan dipilih berdasarkan tabel 3.1 juga. Kita lihat di sini untuk tabel 3.1. Nah, sasaran RPJMD adalah di kolom nomor 1 di sini. Terwujudnya pelayanan publik. Di sini mungkin saya kasihkan kata kunci aja untuk mencari pelayanan publik. Jadi di sini saya ketikkan pelayanan publik. Nah, di sini sudah ada, kita pilih, kemudian kita simpan. Setelah tersimpan tujuannya, silahkan diisikan indikatornya. Nah, di sini untuk pengisian indikatornya, silahkan diketik urutannya terlebih dahulu. Urutannya 1. Kemudian untuk penentuan indikatornya silahkan dicari Bapak Ibu. Di sini bisa dicari di sini. Nah, untuk indikatornya di sini ada di tabel 3.1 juga di kolom indikator. Ini coba saya kopikan indeks perencanaan pembangunan daerah. Saya cari di sini. Sudah ketemu. Nah, di sini silakan diklik, kemudian diklik pilih. Nah, sebelum kita lanjut, perlu sebagai pengingat bahwa jika dalam kolom pencarian indikator Bapak Ibu tidak ketemu, tidak ada hasil, silahkan menghubungi masing-masing mitra Bapeda atau silahkan menghubungi masing-masing perwakilan bidang di Bapeda untuk masing-masing naungan PD agar bisa ditambahkan. Nah, kita lanjut di sini. Setelah terdeteksi di pencarian indeks perencanaan pembangunan daerah, saya klik pilih, kemudian saya masukkan baseline-nya. Baseline-nya juga bisa lihat di tabel 3.1 di sini. Nah, di sini mulai dari baseline 2024, kemudian kondisi 2025, 26, 27 hingga tahun 30. Nah, di sini untuk percepatan sementara saya isikan 0 dulu. Jangan lupa diisikan sesuai tabel 3.1. Silahkan disimpan. Nah, setelah disimpan, di sini akan tampil di bawah tujuan SKPD indikator yang telah kita pilih berikut data baseline hingga 2030.
Nah, di sini silakan untuk penentuan jika indikator ini termasuk dalam IKU, silahkan dicentang IKU-nya. Ini saya masukkan terlebih dahulu. Saya anggap indikator ini ada di IKU. Dan jika ada di kolom IKD, silakan diklik dulu tombol IKD-nya. Nah, di sini ada apa aja? Jikalau indikator ini masuk dalam indikator kinerja kunci atau IKK, silakan dipilih. Jika ini juga masuk dalam aspek-aspek yang disebutkan di dalam aplikasi, silakan dipilih salah satu. Nah, di sini silakan dipilih jika masuk, kemudian silakan disimpan. Kemudian di sini saya memilih indikator ini. Di sini indikator indeks perencanaan pembangunan daerah masuk ke dalam IKU. Nah, ini apa fungsinya? Jika IKU ini saya centang ataupun IKD ini juga saya centang, ini akan otomatis muncul di menu Musrenbang RPJM, kemudian di IKUPD jika dicentang IKU, atau indikator kinerja daerah PD jika dicentang IKD. Akan saya tunjukkan di sini IKU-nya saya masuk. Nah, di sini kan sudah muncul. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mempercepat pengisian IKU maupun IKD. Saya kembalikan terlebih dahulu ke kolom tujuan. Oke, jadi itu tadi untuk pengisian tujuan Renstra PD, pengisian tujuan Renstra, kemudian pengisian indikatornya bisa di sini. Jangan lupa untuk mencentang masuk mana aja indikator ini, masuk di IKU atau masuk di IKD juga atau di IKK lah. Untuk pengisian IKK silakan diklik IKD terlebih dahulu. Oke, jadi itu untuk tujuan. Kemudian kita lanjut ke pengisian sasaran. Pengisian sasaran sama, kita masuk ke menu Musrenbang RPJMD, kemudian arahkan ke sasaran. Nah, di sini tetap saya masuk menggunakan akun Bapeda. Untuk penambahan sasaran silakan klik tambah tombol hijau ini, kemudian dipilih tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuan ini akan muncul jika kita sudah membuat di menu tujuan. Kalau tidak, tidak akan muncul. Di sini tadi kebetulan kita sudah buat di tujuan, silakan dipilih. Kemudian urutan sasaran. Nah, ini lihatnya di mana untuk uraian dan urut. Kalau urutan silahkan ditentukan. Kalau sasaran perangkat daerah ada 2, silahkan diurutkan. Bikin 1 dulu, nanti bikin tambah sasaran lagi. Di sini saya bikin 1 saja. Untuk urutan pertama saya ketik 1, kemudian uraian sasaran kita lihat di mana? Kita lihat di tabel 3.1 juga. Di tabel 3.1 di sini di kolom nomor 3. Nah, di sini kan ada berapa? Ada. Insya Allah untuk Bapeda ada 2. Saya pilih 1 saja. Jika ada 2 harus diisikan 2. Sebagai contoh saya isikan 1. Saya copy sasaran pertama, kemudian saya paste di sini, kemudian disimpan. Oke, setelah selesai pengisian sasaran, silahkan ditambahkan indikator sasarannya. Silahkan di plus indikator, kemudian urutan indikator sasarannya. Di sini silakan diisi untuk pertama ketik angka 1. Jika cuma 1 silakan diketikkan angka 1 saja. Kemudian di sini tetap harus mencari indikatornya. Indikatornya juga bisa dilihat di tabel 3.1. Nah, tabel 3.1 di sini kebetulan ada 3 macam indikator, tapi untuk Bapeda coba saya cari keselarasan muatan kata kuncinya. Saya kopikan indikator di sini, kemudian saya paste di sini. Saya cari. Nah, di sini sudah ketemu. Ini saya pilih, saya klik, kemudian saya klik pilih. Jangan lupa ini juga berlaku jika pada kolom pencarian Bapak Ibu mencari dan tidak ada data yang ditemukan, silahkan menghubungi masing-masing mitra Bapeda agar ditambahkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses penginputan. Oke, jadi ini sudah. Kemudian setelah saya pilih, saya klik pilih hijau. Kemudian untuk baseline-nya juga sama, kita isikan sesuai data yang ada di tabel 3.1
tiap-tiap dokumen rangkaian setelah APD. Di sini saya pakai Bapeda, saya masukkan baseline 2024 hingga target tahun 2030. Oh ya, untuk koma, untuk pengisian koma jangan diketik koma tapi menggunakan titik. Jangan menggunakan koma karena nggak bisa. Jadi silakan dipilih tombol titik untuk koma. Setelah kita klik urutan nomor 1, kemudian status. Nah, status juga sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya, silahkan masing-masing perangkat daerah mengetahui kondisi progres tiap-tiap targetnya. Jadi kalau kumulatif itu biasanya total target tiap tahunnya nanti akan dijumlahkan. Positif bersifat peningkatan dan negatif bersifat penurunan. Nah, di sini karena persentase kita dengan harapan naik, saya pilih positif. Nah, untuk contoh saya mengetikkan 0 saja. Kalau saya mau ketik koma, saya akan mengetikkan 0,5 contohnya. Nggak bisa klik tombol koma. Jadi harus pakai titik 0,5. Ini maksudnya 0,5. Saya simpan. Setelah tersimpan akan muncul di sini. Sama seperti di kolom tujuan, jika indikator sasaran ini masuk pada IKU maupun IKD, silahkan dicentang. Nah, kalau kita klik di IKU, nanti akan otomatis masuk di menu Musrenbank RPJM, kemudian IKUPD. Dan begitu juga jika kita mengklik tombol IKD, dan setelah kita pilih dia masuk IKK atau salah satu aspek di sini, dan kita simpan, nanti otomatis akan muncul di menu Musrenbank RPJM, kemudian menu indikator kinerja daerah PD. Jadi di sini tidak saya klik saja, ini hampir sama kayak fungsi yang ada di menu tujuan. Nah, sekarang kita lanjut ke menu pengisian program, kegiatan hingga subkegiatan. Silahkan diarahkan ke menu Restra PD, kemudian Musrenbank RPJMD, kemudian menu program kegiatan subkegiatan. Nah, di sini silakan untuk awal kita tambahkan program terlebih dahulu, kemudian pastikan bidang ini adalah urusan maksudnya. Silakan diklik urusannya, pilih, kemudian silakan dipilih programnya, mau satu-satu atau sekaligus monggo, tergantung Bapak Ibu lebih cepat mengerjakan yang mana. Saya pilih satu-satu, saya pilih program rutinnya dulu, saya simpan. Setelah saya simpan akan muncul di sini. Di sini ada keterangan tidak ada outcome. Silahkan ditambahkan outcome untuk program rutin ini. Nah, penambahan outcome ini otomatis akan muncul di sini. Setelah kita klik plus outcome akan muncul di tabel ini. Silahkan dicentang. Jika memang tidak ada juga, silahkan menghubungi, sekali lagi tetap menghubungi Mitra Bapeda agar ditambahkan. Oke, setelah saya centang, di sini langsung saya simpan. Setelah tersimpan akan muncul di sini. Nah, di sini untuk outcome sudah muncul, kemudian saya akan mengisi indikator outcome-nya. Indikator outcome ada di mana? Tombol penambahannya indikator ada di sini. Klik. Tetap urutan indikator saya tulis nomor 1. Kemudian pencarian di sini nah untuk mengetahui indikator outcome dari program rutin ini, saya melihat di tabel 4.3. Saya cari sebentar. Oke, tabel 4.3 sudah ada di sini. Nah, indikator outcome-nya di sini untuk program penunjang urusan pemerintah adalah ini. Saya copy. Saya pastekan di sini. Oke, di sini sudah terdetek. Nah, jika tidak ketemu sekali lagi, mohon hubungi Mitra Bapeda terlebih dahulu agar segera ditambahkan. Ini saya pilih, kemudian pilih.
Nah, tetap urutan ini tadi ya, angka 1 statusnya gimana, saya ini persentase, saya anggap ini akan, bentar kita lihat dulu, karena ini sudah targetnya 100%, konsisten 100%, saya akan anggap ini positif, tidak dijumlahkan. Monggo Bapak Ibu, tergantung persepsi tiap-tiap perangkat daerah. Nah, di sini untuk pengisiannya tetap tadi dari tabel 4.3, karena di sini rata 100%, saya akan mengetikkan angka 100 dari baseline. 100, 2025, nah 2025 kan tidak ada data di sini ya. Saya isikan strip untuk 2025 dan 2026 sampai 30 saya isikan rata 100 sesuai dengan tabel 4.3 rankir Renstra saya. Kemudian saya simpan. Setelah tersimpan akan muncul di sini. Kemudian silahkan IKD ini jika sekiranya termasuk pada IKK maupun aspek salah satu yang ada di tampilan ini, silahkan dipilih kemudian disimpan. Nanti otomatis akan muncul di menu Musrenbang, RPJM, kemudian indikator kinerja daerah PD. Jadi jangan lupa ini juga perlu diklik jika memang masuk. Nah, saya lanjut untuk pengisian setelah program selesai beserta indikatornya. Saya akan mengisikan atau menambahkan kegiatan. Bagaimana menambahkan kegiatan? Sekali lagi silahkan masuk kepada outcome yang sudah kita buat. Di sini outcome yang sudah kita buat akan muncul hyperlink ini, tulisan biru, silahkan diklik. Ini ada, kita sudah sampai di halaman kegiatan, silahkan ditambahkan kegiatannya. Dan silakan mau diisikan sekaligus seluruh kegiatannya atau satu-satu. Saya satu-satu saja. Saya isikan kegiatan yang atas sendiri ini dulu. Saya simpan. Setelah saya simpan, saya akan mengisikan outputnya. Nah, outputnya ini urutan output silakan. Jika outputnya 1, silakan ketik angka 1 saja. Jika 2, output pertama ketik angka 1, begitu juga berikutnya output angka 2. Nah, output ini apa? Output bisa dilihat di sini. Nah, output untuk level kegiatan ada, bisa lihat di tabel 4.3. Level kegiatan, jangan sampai keliru. Ini program, dan ini kegiatan. Outputnya yang mana? Outputnya ada ini. Jumlah dokumen, perencanaan, dan sebagainya. Saya kopikan. Saya copy, saya paste di sini, uraiannya ya. Saya simpan. Nah, di sini sudah. Jadi harus ada outputnya untuk masing-masing kegiatan. Agar bisa masuk akses ke level berikutnya, yaitu sub kegiatan. Ini sudah. Nah, setelah kita selesai membuat output, langsung kita masuk ke halaman sub kegiatan dengan mengklik output yang sudah kita buat. Di sini, kita klik. Nah, ini kita sudah tampil di halaman sub kegiatan. Ini bisa dilihat ya, tab atas sendiri ini. Kita sudah mulai masuk dari perangkat daerah, program, kegiatan, hingga sekarang sampai di sub kegiatan. Silakan tambahkan sub kegiatannya di sini. Nah, sub kegiatannya apa? Silakan dicek apa aja yang kita ambil di dokumen ransir kita. Saya satu-satu ya pilihnya. Ini penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Saya simpan. Setelah saya simpan, ini baru bisa kita isikan target dan pagunya. Ini bisa dilihat juga di 4.3. Lokasi silakan disesuaikan. Jika dinas, badan, pilih Kabupaten Malang. Jika kecamatan, silakan pilih sesuai dengan kecamatannya. Status tergantung persepsi PD. Kebetulan ini saya memilih sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, di mana targetnya ini
2 dokumen tiap tahunnya. Bisa dilihat ini, 2 dokumen. Jadi konsisten. Kalau konsisten saya prefer pilih kumulatif ya, kecuali persentase. Karena ini bisa dihitung. Jadi saya pilih kumulatif, monggo tergantung Bapak Ibu. Nah, silakan diisi baseline. Ini juga bisa dilihat di 4.3 ya, dari baseline 2024 kemudian langsung 2026. Jadi jangan lupa kalau mengisinya sesuai 43, ini saya kasih contoh 0 saja. Jika tidak ada data, diisi strip. Jika tidak ada data, silakan diisi strip. Kemudian yang selanjutnya saya kasih angka 0 untuk target. Angkanya silakan diambil dari tiap-tiap tahunnya. Di sini tiap-tiap tahunnya bermacam-macam ya. Saya ketik saja 100.000 tiap tahunnya untuk percepatan. Cukup ketik angkanya, nggak usah dipakai titik. Disimpan. Oke, setelah kita simpan, saya hanya memastikan sini sudah terisi semua. Setelah disimpan, jadi oke, ini adalah akhir dari pengisian Bapak Ibu sekalian. Dengan syarat Bapak Ibu sudah mencentang yang tadi mulai dari IKU, kemudian IKD atau IKK. Jadi saya dengan mencentang itu tadi tidak perlu masuk ke menu di bawahnya program kegiatan subkegiatan. Jadi bisa mempercepat. Jadi jika Bapak Ibu sudah mengisi tujuan, terus menentukan centangannya IKU, IKD, atau menentukan IKK atau aspeknya, baik di tujuan maupun sasaran, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan di menu bawahnya program kegiatan subkegiatan ini, IKU dan IKD. Jadi untuk langkah terakhir silakan diisikan di menu program, kegiatan hingga subkegiatan. Dan langkah paling akhir juga pastikan semua baik dari level program, kegiatan, dan subkegiatan terisi beserta indikator-indikatornya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.